wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, ud'uni, minta doa kepadaku, astajib lakum, akan aku jawab doa kalian. Tapi kita lihat kaum muslimin sekarang, mereka rela mengeluarkan uang yang sangat banyak hanya untuk pergi ke kuburan, minta-minta sama kuburan. Na'udzubillah. Ditinggal keluarganya, ditinggal anak istrinya, bahkan tidak sedikit yang sampai ngutang kanan kiri, cuman mau apa? Ziarah kubur. Minta-minta sama kuburan. Apa bedanya patung sama kuburan? Yang ini patung orang soleh, yang ini jasadnya orang soleh. Sama-sama benda mati. Kenapa kita tidak minta langsung kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum saya memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Mufi Hanif dan membeberkan cara berpikir atau logika yang cacat, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh umat Islam dan cenderung terhadap pemahaman materialisme, saya akan membawakan dulu asar-asar para sahabat, para ulama, ya, tentang tradisi mereka yang melakukan ngalap berkah di kuburan orang-orang soleh. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Asim, seorang ulama salaf, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ahadu Al-Wal Masani, Talhah bin Ubaidillah usturiya lahu darun bisab'ina alfi dirhamin wa hiya allati fiha qabruhu bi hadratil hijrataini wa qad ra'aitu jama'atan min ahli ilmi wa ahli al-fadli idahum akhadahum amrun qasada ila qabrihi tasallama alaihi wa da'a bi hadratihi wa kana yu'raful ijabata wa akhbarana masyayikhuna qadiman annahum ra'au man kana qablahum yaf'alu. Sahabat Talhah bin Ubaidillah diberikan rumah seharga 70.000 dirham, yaitu rumah yang ditempati makamnya di depan Hijratain. Aku melihat seorang atau sekelompok ahli ilmu, para ulama dan ahli keutamaan, orang-orang yang soleh, apabila memiliki hajat, mereka mendatangi makamnya Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi, mengucapkan salam dan berdoa di depan kuburannya, dan selalu dikabulkan. Guru-guru kami dahulu bercerita bahwa orang-orang sebelumnya juga melakukan hal itu, yaitu ngalap berkah, berdoa di sisi kuburan yang dianggap syirik atau kafir oleh Ustadz Mufi Hanif dan gengnya. Perhatikan redaksi di atas yang menunjukkan bahwa tradisi ziarah makam orang-orang soleh dengan tujuan tabarruk agar hajat kita dikabulkan telah berlangsung sejak generasi salaf yang soleh. Hal ini tidak termasuk syirik sebagaimana asumsi kelompok ekstrim dan radikal Wahabi. Jadi apa ya? Kadangkala mereka mengklaim bahwa mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman mereka sesuai dengan salaf, tetapi seringkali pernyataan opini mereka menyalahi amalan orang ulama-ulama salaf, bahkan mensyirikan ulama-ulama salaf. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian saya bawakan juga asar dari Imam Ahmad. Asar dari Imam Ahmad yang merupakan ulama sanjungan Salafi Wahabi, yang mengklaim bahwa Imam Ahmad itu adalah ulama yang sahih akidahnya. Sa'altuhu 'anil rajuli yamasu mimbarin nabi sallallahu alaihi wasallam yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri bimisla dzalik aw nahwa hadza yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Aku bertanya kepada ayahanda,
Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang laki-laki mengusap mimbar Nabi, bermasuk tabarruk dengan mengusapnya. Ia mencium mimbar itu dan melakukan hal yang sama terhadap makam Nabi, mengusap kuburan Nabi, kemudian ngalap berkah berdoa di sisi kuburan Nabi dan mencium kubur Nabi. Dengan niat apa? Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Maka apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah beliau mengatakan itu perbuatan syirik, kafir, murtad, bid'ah sebagaimana yang diklaim oleh ulama-ulama Wahabi atau ustaz-ustaz sunnah? Jawabannya boleh. Boleh, bukan bid'ah, bukan syirik, bukan kafir sebagaimana yang diklaim oleh Ustadz Mufi. Kalau mereka confident dengan apa yang diyakini bahwa bertawasul, menjadikan pelantara, beristighosa, berdoa di kubur itu syirik, harusnya mereka juga menuduh Imam Ahmad sebagai ahli syirik. Kenapa? Karena membolehkan perbuatan itu. Tetapi nyatanya mereka tidak akan berani. Sampai hari kiamat mereka tidak akan berani. Namun kepada orang-orang yang sejaman dengan mereka begitu gencarnya. Tetapi kalau sudah diajak debat, melempem, gak punya dalil. Kenapa? Karena memang argumentasi mereka yang mengharamkan tawasul, mengharamkan istighosa, mengharamkan berdoa di sisi kuburan, mengharamkan ziarah kepada kuburan-kuburan para wali, para ulama, para nabi, tidak punya dasar kecuali sangkaan mereka terhadap hadis yang diklaim itu pemahaman salaf, padahal bertentangan dengan ulama salaf. Seringkali propaganda dari ustadz-ustadz salafi Wahabi menuduh umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, menuduh syirik amalan yang kaum muslimin lakukan sebagai bid'ah dan syirik. Sebab perlu dicatat yang namanya ziarah kepada para nabi, kuburan para nabi, ziarah kepada kuburan para wali, orang-orang soleh merupakan amalan yang disunnahkan ya oleh para ulama, baik ulama mazhab atau ulama-ulama salaf terdahulu, baik sahabat, dan itu dilakukan oleh mereka. Bahkan pandangan imam mazhab ya, kalau kita baca literasi, literatur, fikih-fikih mazhab di dalam kitab haji itu ada tercatat bahwa para ulama mensunnahkan ketika kita ziarah ke Masjidil Haram ya, ke Masjid Nabawi, disunnahkan untuk mendatangi kuburan Nabi dan berdoa di sisi kubur Nabi dengan niat apa? Tawasul kepada Nabi. Bahkan redaksi yang dibawakan oleh para ulama merupakan redaksi doa tawasul. Namun sayang orang-orang salafi Wahabi mengklaim bahwa hal tersebut merupakan amalan syirik. Bahkan sampai sekarang ketika ada para penziarah para orang-orang yang melaksanakan haji, kemudian dia pengen berdoa di sisi kubur Nabi, dituduh syirik oleh askar-askar atau polisi-polisi Arab Saudi. Kenapa? Karena menganggap bahwa perbuatan syirik, padahal kita saksikan ya asar-asar dari sahabat yang tadi itu merupakan tradisi para ulama ahli sunnah wal jamaah ya, dari generasi salaf sampai sekarang. Kemudian juga mereka seringkali memberikan subhat atau menggiring opini yang tidak memiliki dasar apapun, baik dari sunnah ataupun dari Al-Quran ataupun dari asar-asar para ulama, membid'ahkan ya, mensyirikan dan menganggap orang-orang yang melakukan ziarah kemudian berdoa di sisi kuburan sebagai musyrik, amalan-amalan syirik. Padahal jelas ya, itu merupakan amalan-amalan ulama salaf
yang terus diwariskan sampai hari ini. Namun mereka seringkali memframing bahwa menjadikan pelantara berdoa di sisi kubur itu diframing sebagai penyembah kubur. Sering terucap dari lidah mereka bahwa orang yang berziarah itu orang yang menyembah kubur, orang yang meminta kubur, sehingga orang-orang awam yang tidak tahu duduk permasalahan ya, menganggap amalan-amalan kaum muslimin yang ziarah, yang berdoa di sisi kuburan orang-orang soleh dianggap sebagai meminta kepada orang-orang soleh ya. Menuduh orang tersebut adalah sudah melakukan kesyirikan, naudzubillahi min dzalik. Padahal jelas ya, tidak ada satupun ya, dalil yang melarang seseorang berdoa di sisi kuburan. Ketika Ustaz Jadid Jawaz meninggal, faktanya mereka berdoa di sisi kubur ya, berdoa di sisi kubur. Ustadz sunnah juga berdoa di sisi kubur, tetapi mereka tidak mengklaim itu merupakan sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa ketika seseorang berziarah kepada makam para wali, berdoa di sisi makam para wali dan bertawasul di kuburan para wali yang mengikuti pandangan ulama mazhab, pandangan ulama-ulama salaf, dituduh syirik dan kafir? Sungguh ini merupakan tuduhan yang sangat keji ya, dan fitnah kepada umat Islam. Dan tuduhan Ustadz Mupi yang mengklaim bahwa kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kepada orang-orang soleh ya. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang melakukan ziarah ya, yang benar imannya, yang melakukan ziarah kepada para wali, orang-orang soleh, ke makam-makam para nabi, kemudian dia bertawasul ya, ngalap berkah di kuburan para nabi. Mereka meminta kepada nabi, gak ada yang meminta kepada nabi kecuali orang-orang yang memang cacat akidahnya. Tidak ada orang yang berdoa, namanya juga berdoa di sisi kubur orang soleh, bukan berdoa kepada orang soleh. Ini dua hal yang berbeda ya. Orang-orang yang awam pun paham beda sekali berdoa di sisi kubur Nabi dengan berdoa kepada Nabi. Orang yang bertawasul kepada Allah lewat Nabi dengan orang yang berdoa kepada Nabi, itu dua hal yang berbeda. Tetapi dipraming oleh orang-orang Salafi Wahabi bahwa tawasul, berdoa di sisi kubur Nabi, itulah kesyirikan orang-orang Quraisy, dengan salah memahami ayat surah Az-Zumar ayat 3, surah Yunus ayat 18 ya. Untuk apa? Untuk memberikan subhat kepada orang-orang awam bahwa kesyirikan orang-orang Quraisy yang terjadi di zaman Nabi itu bukan karena mereka menyembah orang Lata, Uzza, Manat, bukan, tetapi mereka menjadikan orang-orang soleh yang dijadikan patung sebagai pelantara. Itu kesyirikan, padahal tidak ada satu ulama pun yang menetapkan dua ayat tersebut sebagai haramnya, bukan syiriknya aja, haramnya tawasul kepada orang-orang soleh. Dan ada tuduhan yang sangat keji sekali dari Ustadz Mupi yang menurut ana ini merupakan bukan akidah Islam, tapi akidah materialisme. Kenapa? Karena beliau menyatakan bahwa apa bedanya patung orang-orang soleh dengan jasadnya orang-orang soleh? Apa bedanya patung para nabi dengan jasad nabi? Jelas beda ya. Jasadnya para nabi, orang-orang soleh itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jasad para nabi ya, rambutnya nabi yang nabinya sudah wafat kemudian disimpan oleh sahabat
itu masih ada tersimpan keberkahannya. Coba dilihat, dibaca sejarah sirah Nabi, ya. Itu bagaimana orang-orang itu, para sahabat itu berburu ludah Nabi, ludah loh. Kemudian dijadikan obat, diusap-usap ke kepala, kemudian ke wajahnya. Itu ludah. Ada sahabiat yang menyimpan rambut Nabi, kemudian kalau ada para sahabat yang ingin disembuhkan, kemudian berdoa kepada Allah dengan pelantaran dengan memakai rambut Nabi, padahal Nabi udah wafat, apalagi jasad Nabi. Hanya orang-orang yang memiliki akidah materialisme, yang tidak meyakini adanya karomah, yang tidak meyakini adanya keberkahan kepada asar-asar jejak orang-orang soleh, ya, jejak-jejak atau asar-asar sahabat Nabi. Jelas tadi Imam Ahmad mengatakan boleh kita mencium mimbar Nabi, mencium kubur Nabi, dan berdalam rangka niat takarrub, itu boleh, bukan syirik. Jelas sekali itu apa yang kalau kita teliti pernyataan Ustadz Mufi itu sudah akidahnya bukan akidah Islam, itu akidah materialisme. Orang-orang materialisme yang tidak meyakini tentang hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari pemahaman seperti itu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita coba belajar literasi, membaca literasi para ulama, ya. Bagaimana? Karena apa? Karena yang jadi patokan itu bukan jasad nabinya, tetapi keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah kepada jasad nabi, itu yang jadi patokan kita itu. Sebagaimana kita itu meyakini bahwa berdoa di Masjidil Haram itu lebih mustajab. Kenapa? Bukan karena Masjidil Haramnya, tetapi karena Allah yang menurunkan berkah di Masjidil Haram. Atau kita minum air Zam-Zam, ya. Kemudian kita niatkan untuk penyembuhan. Kita tidak meyakini bahwa air Zam-Zam itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Tetapi kaum muslimin sudah meyakini, bahkan orang-orang salaf juga meyakini bahwa air Zam-Zam itu ada keberkahan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk, ya, ketika turun hujan kita untuk hujan-hujanan, kemudian berdoa. Karena Allah yang menurunkan berkah di air hujan itu, bukan kita meyakini bahwa air hujan itu